Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekasih yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti sungguh luar biasa. Saya percaya terjadi pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah juga. Saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bersatu hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Kami datang dengan kejujuran kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kiranya Kau menjamah setiap hidup kami, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Banyak sekali yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Indah
Yesus Tuhan. Kami tahu kami menyembah pada pusat penyembahan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, makasih Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selalu
saat ini Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa sentuh hati kami Tuhan. Bapa selidiki hati kami Tuhan. Untuk kami mau terus melayani di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan agar menjadi perkenaan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami
Shalom, apa kabar semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pada kesempatan hari ini, hari Minggu yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan renungan melalui firman Tuhan terkait bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mempergunakan waktu hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberikan satu kesaksian. Pada suatu hari saya melangsungkan perjalanan dengan naik pesawat gitu ya. Saya harus menuju ke daerah Kupang, NTT gitu. Saya tahu bahwa saya adalah seorang penumpang yang sah karena saya memegang tiket perjalanan saya untuk saya bisa menaik pesawat dan saya terbang ke tempat tujuan. Nah, saya tidak terlambat bangun dan saya juga tidak terburu-buru untuk menuju ke bandara. Selesai saya boarding pass, saya check in, tiba-tiba saya pikir saya masih dalam kondisi bahwa saya punya waktu gitu, karena saya bangun sudah cukup pagi dengan penerbangan jam yang pertama. Saya yakin saya nggak terlambat begitu kan. Selesai saya boarding semuanya, tanpa sepengetahuan saya berada di dalam menuju ke waiting room. Saya berjalan dengan santainya, ternyata nama saya disebut, dipanggil berkali-kali tanpa saya tahu gitu ya. Dan suami saya di luar bandara menelpon saya, berusaha menelpon saya ketika nama saya disebut. Tapi saya tidak memperhatikan handphone yang saya pegang. Saya tetap saja berjalan. Tiba-tiba datang seorang petugas begitu menanyakan, "Ibu tujuan mau kemana?" gitu. Saya bilang saya mau ke NTT dengan pesawat penerbangan ini. Saya sebutkan. Nah, ibu, nama ibu bisa saya lihat ibu siapa? Nama ibu sedang dipanggil untuk kami segera berangkat begitu ya. Tuh, saya kaget. Ternyata saya dalam perjalanan untuk menuju ke waiting room, mungkin saya terlalu santai begitu Bapak Ibu ya. Sehingga saya segera berlari-lari dan saya menuju ke terminal bus yang akan mengantar para penumpang untuk ke pesawat begitu. Betapa saya kaget, ternyata saya adalah penumpang terakhir yang ditunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan, sekalipun saya memegang tiket di tangan saya dan saya punya hak untuk saya mencapai tempat tujuan, tetapi karena saya mungkin terlalu santai mempergunakan waktu, saya pikir masih lama, masih, tanpa terasa waktu itu berjalan, ternyata saya adalah bagian orang yang hampir tertinggal. Sekalipun saya punya tiket, saya yakin Bapak Ibu pun sekalipun punya tiket, siapapun penumpang apapun punya hak memegang tiket, itu berarti punya hak untuk menaiki pesawat. Tetapi kalau kita terlambat untuk masuk ke dalamnya, maka kita tidak akan pernah sampai di tempat tujuan. Nah, kesaksian saya ini, pengalaman saya ini memberikan satu pelajaran dalam hidup kita, bahwa kita tidak boleh main-main dan jangan main-main dengan waktu hidup kita. Dalam hidup ini ada 3 fase waktu. Yang pertama adalah waktu masa lalu, kemarin, yang berisi dengan penuh kenangan, pengalaman, yang mungkin ada keberhasilan, kegagalan, ada suka, ada duka, di mana semuanya itu sudah tidak mungkin terulang kembali. Dan kita hari ini hidup pada masa hari ini, sekarang. Sebuah kenyataan, sebuah masa, yaitu kenyataan yang harus kita jalani, yang akan kita jalani, yang sedang kita jalani bersama dengan anugerah Tuhan. Dan ada fase yang ketiga adalah masa hari esok, yang isinya adalah harapan, mimpi, dan semuanya adalah terisi rahasia Tuhan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan menghadapi 3 fase waktu ini ada 2 respon yang seringkali dilakukan oleh manusia. Yang pertama, ada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, termasuk misalnya menunda, nanti dulu, lengah, santai-santai gitu, tidak berbuat apa-apa. Itu sama dengan kita menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Tetapi ada juga respon yang memanfaatkan waktu dengan bijak.
Tentunya respon ini akan mempengaruhi, akan terbukti dengan hasil. Bagaimana kita merespon waktu hidup kita yang kita diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan menentukan hasil pada akhirnya. Hasilnya adalah mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Kita semua percaya, kita memproklamirkan bahwa hidupku dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ke-9 di situ dikatakan, Efesus pasal yang kelima, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita yakin dan percaya bahwa hidup kita yang lama, manusia lama kita telah ditebus oleh Kristus dan kita lahir sebagai manusia yang baru dan menjadi anak-anak terang, tentulah dalam hidup ini kita harus menghasilkan kehidupan sebagai anak terang. Di situ dikatakan adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Setiap kita sama-sama diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Satu hari 24 jam kalikan 60, kalikan 60 kurang lebih 86.400 detik. Semua mendapat bagian yang sama. Setiap orang diberikan kesempatan sesuai dengan panggilannya masing-masing. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak terang? Sudahkah kita mengisi dan memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik? Karena itu marilah kita perhatikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam waktu hidup atau kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada hari ini. Demikianlah kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak terang, dalam menggunakan waktu hidup kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan bahasan tentang Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan sampai ke-17 ini, saya mengalami pergumulan sepanjang beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Khususnya bulan Agustus ini adalah bulan yang membuat saya banyak bertanya kepada Tuhan. Kenapa begitu cepat Tuhan memanggil orang-orang yang selama ini menjadi, buat saya pribadi adalah, mereka adalah orang-orang yang berjasa di dalam membangun semangat saya untuk melayani Tuhan. Dimana di bulan Agustus ini saya dua orang tua rohani bagi kami yang telah berpulang kepada Tuhan, kembali ke rumah Bapa. Beliau adalah sosok seorang bapak yang sabar, cukup sabar orangnya gitu kan. Itulah yang kami pelajari, terlepas dari kontroversi ataupun masalah beliau. Bukan wewenang saya berbicara di sini, tetapi saya mengenal figur bapak ini adalah seorang bapak yang cukup sabar dan tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Dan yang berikutnya adalah seorang ibu rohani bagi saya, yang saya anggap semangatnya, kesetiaannya, semangatnya itu yang membangun semangat saya. Betapa malunya saya ketika saya dalam keadaan masih jauh lebih muda dan bahkan saya dalam kondisi normal, sedangkan beliau harus duduk di kursi roda, tetapi semangatnya untuk melayani Tuhan luar biasa. Ketika hal ini terjadi, saya bertanya kepada Tuhan. Seakan-akan saya bilang, Tuhan begitu cepat waktu ini berlalu. Ada banyak rencana, ada banyak mimpi, ada banyak
rancangan yang kami buat, khususnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita sama-sama beribadah. Tetapi semua itu belum sempat terlaksana, beliaunya harus berpulang kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, sempat di awal saya merasa, aduh, siapa lagi ini yang akan memberikan saya setiap saat, setiap waktu dengan baik phone, dengan telepon menyemangati saya. Tetapi di sini saya belajar bahwa waktu yang singkat itu harus kita hargai. Karena itu kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan, ayo jangan kita main-main, jangan kita sia-siakan waktu Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak terang. Yang pertama terdapat di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hal ini menunjukkan kepada satu kaitan dari hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Di mana di Efesus pasal 4 ayat pertama di situ dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih, dipanggil. Bahkan Tuhan berkenan memakai hidup kita. Tapi kita sudahkah sungguh-sungguh kita membawa hidup kita, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu di dalam pasal ayat yang ke-15 ini perhatikanlah dengan seksama. Satu perintah yang sungguh-sungguh untuk kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Paulus menegaskan bahwa Allah menghendaki agar setiap orang percaya menjalani kehidupannya dengan penuh kewaspadaan. Tidak boleh sembarangan, jangan sembrono karena singkatnya waktu ini. Dan kita tahu di sini di ayat yang selanjutnya Paulus menegaskan perintah perhatikan hidupmu dengan seksama dengan dia memberikan suatu perbandingan yang kontras dengan kata bebal dan arif. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu orang bebal adalah orang yang tidak pernah peduli dengan nasihat. Orang bebal adalah orang yang tidak mau ditegur. Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar. Orang bebal itu merasa diri benar. Kalau ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka orang itu salah menurut orang bebal. Orang bebal adalah orang yang selalu mengejar kesenangan dirinya sendiri dan kepuasan jasmani. Dia merasa bahwa hidupnya telah sempurna. Kalau orang bilang long dablek gitu ya. Rasanya kita kalau mengingatkan orang yang bebal itu sesuatu yang sia-sia. Bahkan kalau orang bebal itu sudah tingkat dewa, Bapak Ibu ya, bebalnya itu tingkat dewa, bisa dikatakan dia adalah orang yang tidak suka akan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau orang bebal, dia tidak mau diajar, tidak mau ditegur, seringkali firman yang kita sampaikan pun belum tentu didengar. Tapi Paulus mengatakan, janganlah kau menjadi seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Ingat, perhatikan bagaimana hidupmu. Orang arif adalah orang yang mau diajar. Orang arif adalah orang yang mau belajar, mau diajar dan mau belajar, mau menerima dan melakukan nasihat, teguran, bimbingan, arahan. Bahkan dalam setiap tindakan hidupnya, dia akan berhati-hati, waspada, bukan takut-takut, tapi waspada, selalu berhati-hati. Setiap keputusan yang diambil, dia tahu bahwa keputusan itu yang diambil pasti ada dampaknya.
menjalani kehidupannya sebagai orang arif, menjalani kehidupannya dengan hikmat tuntunan hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu selalu dicari sebagai fondasi dalam jalan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, poin yang pertama, mari kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita hidup? Biarlah setiap kita mau membuka hati kita. Jikalau mungkin hari-hari ini kita sempat lengah menggunakan waktu hidup kita, mari biarlah di poin yang pertama ini kita mau ambil bagian, komitmen balik kepada Tuhan, bahwa kita akan menjadi orang yang arif di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Inilah kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak terang di tengah dunia yang gelap. Perhatikan bagaimana kau hidup. Setelah kita tahu dan kita mau mengambil keputusan, komitmen bahwa aku ingin menjadi orang yang arif, orang yang mau mendengar dan merespon setiap firman yang kita dengar, setiap teguran yang Tuhan mungkin izinkan lewat orang lain. Setelah itu kita akan pergunakan waktu yang ada. Waktu di dalam ayat 17 ini, kalau dalam bahasa aslinya digunakan adalah kairos. Kita tahu definisi waktu dalam bahasa asli ada kairos, ada kronos. Kronos adalah kronologi, proses hari demi hari, tahun demi tahun, detik demi detik. Itu yang namanya kronos. Tetapi di ayat yang ke-17 di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Itu berbicara tentang pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita akan hidup. Mungkin hari-hari ini kita pada satu posisi bahwa kita di zona yang nyaman. Hati-hati. Karena tidak tahu berapa lama kita berada pada posisi pengabdian akan panggilan itu. Setiap kita tidak ada yang tahu kapan waktu akan berakhir. Tetapi setiap kita, marilah kita bijak mempergunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak seringkali kita bikin rancangan-rencana dalam hidup ini. Tetapi di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan bahwa hidup ini seperti waktu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi sedetik dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita tidak lengah. Janganlah kita terbuai. Janganlah kita hanyut. Bahkan pada akhirnya kita akan lenyap pada kesia-siaan. Mengapa Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16 ini, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang hari ini Tuhan berikan. Ayat selanjutnya dikatakan, mengapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bicara jahat, tidak bicara orang jahat kepada kita. Di tengah dunia yang makin keras dalam perjuangan ini, banyak orang jahat. Orang yang mengkhianati kita, orang yang memfitnah kita, orang yang berusaha menjatuhkan kita. Kalau sama-sama makan nasi, mungkin kita bisa melawan. Atau mungkin kita bisa aja, siapa lu, ya udah terserah lu mau apa. Tetapi jahat di sini, hari-hari yang jahat itu adalah bagaimana kita menghadapi tipu muslihat iblis yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, rancangan-rencana yang indah atas hidup kita. Sesempurna Tuhan menciptakan kita, demikianlah Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang
indah, sempurna atas hidup kita. Demikian juga iblis. Karena cemburunya iblis, dia pun akan berusaha bagaimana menggagalkan rancangan Tuhan itu dalam hidup kita secara sempurna. Ironis sekali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekian puluh tahun mengiring Tuhan, tapi kita tidak bisa menerima penggenapan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah Bapak Ibu. Contoh sederhana saja, bagaimana masa sekarang di tengah pandemi ini kita hidup di namanya era digital. Segala sesuatunya lewat online. Bahkan salah satunya yang terganggu adalah proses belajar. Bagaimana anak-anak harus belajar di rumah. Pekerjaan, di mana pekerjaan banyak orang yang hari-hari ini mereka harus kehilangan pekerjaannya. Bukan hanya sebagai orang dengan, mohon maaf, pekerjaan yang buruh ringan atau harian atau apa. Bahkan tidak sedikit saya mendengar curhatan seorang istri gitu ya, yang suaminya dengan kedudukan seorang manajer, dia harus kehilangan posisi jabatannya. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana pusingnya kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak kita yang hari-harinya diisi dengan gadget di dalam genggaman tangannya. Bapak Ibu, itu tantangan buat kita semua. Seringkali saya berkata kepada anak-anak didik saya di keluarga Star Bimbel, saya mengajar dan saya tidak sedikit, bahkan hampir setiap hari saya mengingatkan anak-anak. Dan anak-anak mereka tahu bahwa sampai, mohon maaf, saya mendoktrin mereka bahwa di dalam gadget itu kalau engkau tidak bisa mengendalikan, menguasainya, maka engkau akan dikuasai, karena di dalamnya ada, mereka akan segera menyerang iblis. Bagaimana iblis berusaha menghancurkan masa muda kita, bagaimana iblis berusaha menghancurkan masa depan kita hanya dengan sebuah benda kecil. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, menguasai diri, kita dikendalikan, kita dikuasai, tanpa sadar waktu kita habis. Kita tidak punya lagi keintiman dengan Tuhan. Kita nggak punya lagi keintiman dengan keluarga. Banyak keluarga hancur hanya karena sebuah gadget. Kita lihat sekarang. Sesungguhnya kalau kita mau merenung, pandemi ini adalah kesempatan dari Tuhan. Saya secara pribadi bersama keluarga, selama ini saya bisa berkumpul dengan keluarga selain hari libur. Saya hanya bisa berkumpul pada weekend. Tetapi hari-hari aktif bekerja gitu ya, weekday, hari-hari kerja, saya pagi harus pergi semua ke sekolah, ke kantor. Saya di rumah sendiri. Tetapi dengan pandemi ini saya merasakan bahwa saya punya kesempatan bersama suami, bersama anak. Bahkan malam hari saya bekerja pun tidak sampai larut malam. Memang kadang ada pekerjaan yang harus saya kerjakan secara online bersama anak-anak didik saya. Tetapi saya masih punya kesempatan bersama keluarga untuk kami membangun misbah keluarga. Nah Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap situasi yang harus kita hadapi di depan kita? Karena itu, mari pergunakan waktu dengan baik. Kesempatan yang Tuhan beri jangan disia-siakan. Jangan lengah, jangan terhanyut, jangan nanti dulu. Kata nanti dulu itu akan membuat kita terlena, terhanyut. Bahkan kita tanpa sadar kita terbawa arus sangat jauh. Jauh dari hubungan dengan keluarga, jauh dengan hubungan dengan Tuhan. Maka tanpa sadar pekerjaan kita akan terbengkalai. Tanggung jawab kita tidak terselesaikan dengan baik. Kalau seandainya terjadi, kita harus mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita. Boleh dikatakan apa yang dialami banyak orang itu terjadi dengan kita. Misalnya pemutusan hubungan kerja. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan tidak mengasihi engkau? Karena itu, kalau hari ini masih Tuhan berikan kesempatan, sebuah tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, jangan sia-siakan. Amin.
Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hidup kita sebagai anak terang dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Pasal ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali di sini Paulus berkata dengan dua hal yang kontras. Jangan bodoh, tetapi hendaklah engkau mengerti. Usahakanlah. Mari kita berusaha mengerti rencana Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berubah. Sudah tahu salah, mengulang hal yang salah. Sudah tahu tidak, jalan ini salah, tetap berada di jalan itu. Kembali kepada cara hidup yang lama. Jalannya, seringkali jalan hidupnya tidak bisa masuk di dalam akal sehat kita. Itu yang seringkali dilakukan yang namanya orang bodoh. Tetapi kalau kita, bukan berarti kita menjadi orang yang pinter, terus ngeminter juga, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata adalah, usahakan supaya kamu mengerti. Artinya kita menjadi orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti itu dia akan terus berusaha. Tahu apa kesalahannya, apa kekurangannya. Orang yang mengerti, oh aku salah, oh aku tahu ini kesalahanku, ini kekuranganku. Maka dia akan belajar, dia mau belajar, berusaha, dan pada akhirnya mau mengubah hidupnya, mau berubah. Orang yang mengerti, dia tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Orang yang mengerti, dia akan menggunakan akal sehatnya untuk bertindak, mencari, dan berusaha mencari dan melakukan kehendak Allah. Tentunya dengan pimpinan hikmat dari Tuhan. Kehendak Tuhan memang seringkali telah melampaui rancangan dan kehendak kita. Terlalu tinggi. Saya nggak mengerti tuh, Ibu, rencana Tuhan itu apa. Tetapi saya yakin dan percaya dengan iman, kalau kita seringkali mengatakan, ku tahu rancanganmu Tuhan indah bagiku, ku tahu jalan-jalanmu Tuhan yang terbaik bagiku. Dan tentunya dalam ketaatan, dengan hati, dengan kerinduan, dengan komitmen kita, dalam sebuah ketaatan untuk kita mau melakukan setiap firman-Nya, disitulah akan terpanjang hikmat untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Dan dengan hikmat kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang diperkenan oleh Tuhan, apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ akan terpancar sebuah tindakan, keputusan yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Bagaimana hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu, kesempatan yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kalaupun kembali, Tuhan izinkan ada kesempatan kedua, tentunya itu tidak sama persis dengan kesempatan pertama yang pernah Tuhan berikan. Tetapi kalau pada satu panggilan memang itu kehendak Tuhan atas hidup kita. Saya pribadi pernah mengalami yang namanya melepaskan kesempatan, tetapi pada saat saya tahu itu kesempatan Tuhan, saya abaikan. Saya segera datang kepada Tuhan. Saya segera berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi Tuhan, pengampunanmu Tuhan yang akan membawa aku terus berjalan dalam kehendak dan rancangan. Karena itu Bapak Ibu, sesuatu yang sudah lewat dan tidak pernah bisa kembali, mungkin itu adalah penyesalan bagi kita hari ini, karena adanya kegagalan kita di masa lalu. Tetapi jika kita masih terus berkubang pada kebiasaan menyia-nyiakan waktu Tuhan, maka percayalah, dan saya pastikan penyesalan pun akan kita alami di masa depan kita. Kalau hari ini kita menyia-nyiakan dan kita terbiasa terus mengabaikan, menyia-nyiakan, membuang waktu dan kesempatan,
depan pun, di masa depan kita akan mengalami penyesalan seperti hari ini. Tetapi jikalau kita tidak mau menyesal seperti hari ini karena kita mungkin pernah mengabaikan masa lalu, di masa lalu sesuatu hal yang kita abaikan, kita biarkan lewat. Berjalannya waktu, bertambahnya umur, hari ini tangkap kesempatan dari Tuhan, kerjakanlah kesempatan dari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, mari kita buka bersama-sama di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, sebagai ayat penutup. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan berkata umur manusia adalah 70 tahun, selebihnya adalah kesusahan. Kalau hari ini kita lebih dari 70 tahun, itu anugerah, sungguh anugerah. Kalau kita hari ini mungkin kita belum berusia 70 tahun, bukan berarti waktu kita masih lama untuk kita bisa santai-santai, karena waktu akan terus berjalan dan tidak ada yang tahu kapan waktu hidup kita akan berakhir. Karena itu bangunlah keintiman dengan Tuhan lebih lagi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan jadikanlah kegagalan kita di masa lalu itu adalah satu pelajaran yang berharga untuk masa sekarang. Dan keputusan kita hari ini untuk kita mau menjadi orang yang arif, orang yang bijak, menggunakan waktu Tuhan, memperhatikan bagaimana hidup kita, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan, dan berusaha terus mau mengerti kehendak Tuhan. Percayalah, keputusan kita hari ini, saat ini, akan menentukan keberhasilan kita di masa depan. Keberhasilan berbicara tentang penggenapan rencana dan kehendak Tuhan atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh menguatkan setiap kita, mengingatkan setiap kita untuk kita kembali memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Berdoa untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami bawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, mana Kau telah memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan giat, dengan tulus dan jujur, sehingga apapun yang dikerjakan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi semata-mata untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Wakil Presiden, untuk setiap Menteri Kabinet yang ada pada saat ini. Berikan kesatuan hati bagi mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama bekerja dengan baik, dan apapun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi dapat berjalan sesuai dengan rencananya, sehingga semua itu Tuhan untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Terlebih dari itu Tuhan, dan kemajuannya dicapai oleh bangsa ini Tuhan. Biarlah dunia boleh melihat bahwa kemuliaan Allah ada di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selubungi mereka semua di kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari bahaya dan segala yang jahat. Demikian juga kami berdoa Tuhan, bagi para dokter dan perawat yang bekerja keras siang dan malam
untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk TNI, Polri, dan Satpol PP yang juga bekerja siang dan malam. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dan kini kami berdoa untuk bagi jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Bedali, di Lampok, di Karangploso Tuhan, di Batu, di Saujajar, Lesan Puro, Polea Tuhan, juga tempat lainnya. Kami percaya Bapa Engkau lawat mereka. Sekiranya ada yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Lalu kami berdoa juga Tuhan untuk tim musik, untuk kaum muda Tuhan. Pakailah hidup mereka Bapa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami percayakan setiap perjalanan kami dalam perlindungan-Mu. Dan sebelum kami tutup dalam doa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang sempurna terlebih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menyertai kehidupan kita semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.